Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 3. Mengekspresikan perasaan. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Apa perasaanmu hari ini? Selamat datang di pertemuan 3, mengekspresikan perasaan. Nah, pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai perasaan yang berbeda, memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, menyarankan cara positif untuk mengekspresikan perasaan kepada orang lain. Sebelum memasuki kelas dan bersiap untuk memfasilitasi pembelajaran, Pak Bondan bertemu dengan Ibu Ratna. Halo Pak Bondan, mau masuk ke kelas ya Pak? Halo Bu, iya nih, saya mau memfasilitasi pembelajaran PKH, pertemuan 3, mengekspresikan perasaan. Jangan lupa untuk relaksasi dan latihan pemberi semangat terlebih dahulu ya Pak. Karena itu penting loh, untuk kita dan juga siswa-siswi kita. Kalau kita santai atau rileks, aliran darah dalam tubuh menjadi lancar dan akan memberi kita banyak energi untuk membantu kita dan para siswa-siswi lebih tenang. Pikiran jadi jernih sehingga lebih mampu berkonsentrasi dan berpikir positif. Siap Bu Ratna. Terima kasih ya. Saya masuk kelas dulu ya Bu. Klik ikon untuk melihat latihan relaksasi dan pemberi semangat. Setelah menyambut siswa-siswi di kelas dan melakukan relaksasi atau latihan pemberi semangat, jawablah semua pertanyaan di kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Jangan lupa untuk mengingatkan siswa-siswi kembali apa yang telah dipelajari dari pertemuan sebelumnya, yaitu identitas diri. Identitas diri adalah cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Identitas kita tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik saja, tetapi hal-hal yang tak terlihat yang membuat kita menjadi unik, seperti nilai-nilai, kepercayaan, sikap, dan kualitas diri kita. Ini juga termasuk hal-hal seperti jenis kelamin kita, etnis, dan sebagainya. Setiap orang memiliki identitas unik yang harus dihargai. Sampaikanlah kepada para siswa-siswi tujuan dari pertemuan kali ini. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini adalah agar siswa-siswi Anda mampu mengungkapkan berbagai perasaan yang berbeda, memahami hubungan pikiran, perasaan, dan tindakan, mengekspresikan perasaan dengan cara yang positif, bukan negatif. Pak Bondan lalu menjelaskan tentang definisi perasaan. Perlu diingat, gunakanlah bahasa yang sederhana saat menjelaskan tentang hal tersebut. Temukan dua benda berikut ini untuk mengetahui definisi perasaan. Pak Bondan memiliki beberapa contoh yang bisa Anda gunakan saat menjelaskan tentang pikiran dan perasaan. Cobalah untuk membedakan mana yang termasuk pikiran dan perasaan. Tarik dan letakkan kotak pikiran dan perasaan pada kalimat yang tepat. Ajaklah siswa-siswi Anda untuk bermain kegiatan mengidentifikasi perasaan. Jelaskan kepada siswa-siswi Anda bahwa ada cara yang bisa digunakan untuk menunjukkan perasaan mereka saat berbincang secara online, yaitu dengan menggunakan emoji. Berikanlah selebaran berisi emoji kepada para siswa-siswi, lalu mintalah untuk menuliskan perasaan mereka diwakili dengan emoji. Dan setelah selesai, bandingkan jawaban satu sama lain.
Klik icon untuk informasi lebih lanjut. Ingatkanlah siswa-siswi Anda untuk berusaha mengekspresikan perasaan dengan cara yang positif untuk diri sendiri dan orang lain. Hal yang perlu Anda ketahui dari identifikasi perasaan adalah kecerdasan kesehatan mental, yaitu mengenali dan mengidentifikasi perasaan sendiri. Kemampuan mencermati perasaan diri sendiri akan membawa kita menjadi lebih peka dengan apa yang kita rasakan, sehingga memengaruhi keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Setiap hari kita menghadapi situasi yang berbeda. Hal itu memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan yang akan kita lakukan. Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa jika kita memahami bagaimana cara pikiran, perasaan, dan tindakan kita saling terhubung, maka kita dapat memilih cara yang positif untuk mengungkapkannya atau mengatasinya. Lalu, apakah definisi dari pikiran, perasaan, dan tindakan? Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Ajaklah siswa-siswi Anda untuk bermain kegiatan berpikir, merasakan, dan melakukan. Kita akan membahas salah satu contoh situasi kepada siswa untuk didiskusikan dengan menggunakan diagram segitiga situasi. Berikut contoh situasi untuk didiskusikan bersama. Kelompokmu kalah bertanding dari kelompok lain dengan selisih nilai yang sangat sedikit. Mintalah siswa-siswi Anda untuk mengidentifikasi pikiran apa saja yang timbul, dan mintalah mereka untuk memikirkan pikiran-pikiran apa saja yang sifatnya tidak bermanfaat, perasaan apa yang timbul dari pikiran yang bermanfaat, dan pikiran yang tidak bermanfaat. Sampaikanlah kepada para siswa-siswi Anda, jika kita mampu memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, maka kita akan mampu berpikir kritis. Dengan keterampilan berpikir kritis, kita mampu mempertimbangkan masalah yang kita hadapi dari berbagai perspektif dan memilih tindakan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelola perasaan kita ketika berhadapan dengan orang lain. Menjadi asertif dapat membantu kita mengidentifikasi perasaan dan mempertimbangkan cara yang positif dalam bersikap dan bertutur kata terhadap orang lain dengan tegas. Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa semua perasaan adalah penting, baik itu perasaan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, seperti takut, Marah, gelisah, atau perasaan yang menyenangkan seperti semangat, bahagia, dan lain sebagainya. Namun, perhatikan sejauh mana perasaan itu mempengaruhi tindakan. Sedapat mungkin kita mengelola perasaan kita dengan tindakan yang positif, yakni yang tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ingat, semua perasaan penting adanya dan baik bagi kita. Namun yang menjadi masalah adalah jika kita hanya merasakan satu perasaan secara terus-menerus sampai-sampai perasaan tersebut mengendalikan tindakan dan hidup kita. Terkadang memiliki pikiran dan perasaan negatif boleh saja terjadi. Tetapi kita harus mencoba dan memikirkan cara yang lebih positif untuk mengungkapkannya, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Berikut beberapa cara mengelola perasaan negatif. Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut.
Ini adalah beberapa contoh situasi yang dapat Anda berikan kepada siswa-siswi. Kamu dibuli di sekolah. Kamu mendengar temanmu bergosip tentangmu. Kamu gagal dalam sebuah ujian. Mintalah siswa-siswi Anda untuk memikirkan cara-cara negatif dan positif yang mungkin dilakukan seseorang untuk mengekspresikan perasaan mereka saat menghadapi situasi ini. Dan mintalah mereka untuk memikirkan konsekuensi dari cara negatif dan cara positif pada diri sendiri dan orang lain. Nah, ketika menghadapi seseorang yang sedang mengalami perasaan negatif, maka dibutuhkan pengelolaan diri yang baik. Lalu, bagaimana cara menghadapi seseorang dengan perasaan negatif tersebut? Klik setiap emoji senyum untuk informasi lebih lanjut. Ajaklah siswa-siswi Anda untuk bermain kegiatan mengelola perasaan. Mintalah siswa-siswi Anda untuk setidaknya menulis 5 perilaku yang membuat mereka merasakan perasaan. Berikut contoh tabel mengelola perasaan yang bisa Anda gunakan. Klik ikon untuk melihat catatan harian perasaan saya. Memiliki kemampuan mengelola stres dan perasaan akan membantu kita dalam memahami perasaan yang kita rasakan dan membantu kita mengungkapkan perasaan tersebut dengan cara yang lebih positif. Kemampuan mengelola stres dan perasaan dapat digunakan untuk menerima perasaan negatif dalam diri kita sendiri dan perasaan negatif yang ditunjukkan orang lain. Pada akhir sesi pertemuan ini, jangan lupa untuk melakukan 4 hal ini. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Beberapa pernyataan di bawah ini adalah benar, kecuali pilih satu jawaban yang tepat. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Tarik dan letakkan kata pada tempat yang tepat. Ada 8 cara untuk mengelola perasaan negatif. Manakah 3 di antaranya? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 3, mengekspresikan perasaan. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 4, Menjalani Pubertas bagian 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Sepertinya ada perubahan dalam diriku. Menjalani Pubertas bagian 1. Selamat datang di pertemuan 4, Menjalani Pubertas bagian 1.
Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi perubahan selama pubertas. Hari ini Pak Bondan akan memfasilitasi pembelajaran PKH pertemuan keempat dengan tema Menjalani Pubertas. Di tengah perjalanan, Pak Bondan bertemu Bu Silvi, petugas puskesmas. Selamat pagi Bu Silvi, mau berangkat ke puskesmas Bu? Pagi, Pak. Iya, Bapak mau ke sekolah juga ya? Iya nih Bu. Pak Bondan, sekarang sedang memfasilitasi pembelajaran apa di sekolah? Sekarang saya mau memfasilitasi pembelajaran tentang pubertas kepada murid-murid Bu. Iya, murid-murid saya sekarang sudah beranjak remaja, jadi perlu memahami mengenai pubertas dan perubahan yang diakibatkan. Ini penting untuk disampaikan sedini mungkin. Iya, betul sekali, Pak Bondan. Pubertas adalah awal dari masa remaja yang merupakan jembatan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Selama pubertas, tubuh dan pikiran kita mengalami banyak perubahan dalam waktu singkat, baik perubahan yang bersifat fisik maupun emosional. Saran saya, siswa-siswi perlu memahami mengenai perubahan yang terjadi baik pada remaja perempuan maupun remaja laki-laki. Karena ada perubahan yang sama dan terjadi pada keduanya. Ada pula yang berbeda. Remaja perempuan mungkin lebih nyaman bicara dengan orang dewasa yang perempuan juga. Pak Bondan bisa loh minta bantuan guru lain, guru biologi yang kebetulan guru perempuan misalnya. Betul juga. Baik Bu Silvi. Perubahan fisik yang dialami oleh remaja laki-laki yaitu tinggi dan berat badan bertambah, kulit dan rambut menjadi berminyak, dan timbul jerawat bagi sebagian orang. Suara semakin dalam, rambut mulai tumbuh di ketiak, dada dan di sekitar alat kelamin. Otot berkembang dan bahu melebar. Keringat meningkat dan bau badan berubah. Testis turun dan penis tumbuh lebih besar. Produksi sperma dan ejakulasi dapat terjadi saat mimpi basah. Iya, Pak. Sedangkan perubahan fisik yang dialami oleh remaja perempuan yaitu tinggi dan berat badan bertambah. Kulit dan rambut menjadi berminyak dan timbul jerawat bagi sebagian orang. Keringat meningkat dan bau badan berubah. Rambut mulai tumbuh di ketiak dan alat kelamin. Payudara berkembang dan tumbuh dalam berbagai ukuran. Payudara membesar, lingkar pinggang menyempit, dan pinggul melebar, atau perubahan terlihat pada gambar. Indung telur melepas telur untuk pertama kalinya atau menandakan bahwa remaja perempuan dapat mengandung anak. Iya Bu. Selain perubahan fisik, terdapat perubahan sosial dan emosional yang akan dialami oleh remaja laki-laki dan perempuan. Klik step icon untuk informasi lebih lanjut. Wah, tidak terasa saya sudah sampai di sekolah nih Bu. Terima kasih masukannya ya. Sama-sama, Pak. Oh iya, Pak. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sensitif. Jika nanti pada saat menyampaikan di kelas, ada murid yang tertawa, itu mungkin sekali terjadi. Itu bisa jadi pertanda murid menikmati kelas Bapak. Tapi jika membuat siswa lain kurang nyaman, Bapak bisa sampaikan bahwa topik ini adalah hal yang penting untuk semua, sehingga diperlukan suasana kelas yang mendukung dan tidak ribut. Iya Bu. Pak Bondan pun memasuki kelas dan memulai pembelajaran. Saat memasuki kelas, sambutlah siswa-siswi Anda dan beritahu mereka tema dari pertemuan keempat, yaitu menjalani pubertas. Mulailah pertemuan dengan relaksasi atau latihan pemberi semangat, tergantung pada suasana hati siswa-siswi saat memasuki kelas. Klik ikon untuk melihat latihan relaksasi dan pemberi semangat. Selanjutnya, jelaskan tujuan dan pertemuan kali ini kepada siswa-siswi. Tujuan dari pertemuan kali ini yaitu untuk siswa-siswi dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada tubuh mereka selama pubertas.
Dalam menjelaskan perubahan selama pubertas di kelas, Pak Bondan dapat menerapkan kegiatan permainan yang dapat dilakukan di luar ataupun di dalam ruangan kelas. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas yaitu klik ikon kegiatan untuk informasi lebih lanjut. Berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam perubahan fisik remaja perempuan pada masa pubertas? Pilih 2 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 4. Menjalani pubertas bagian 1. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 4, menjalani pubertas bagian 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Aduh, Tadi malam aku mimpi apa? Menjalani pubertas bagian 2. Selamat datang di pertemuan 4. Menjalani pubertas bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menjelaskan fungsi reproduksi bagi remaja, mengidentifikasi cara mendukung teman sebaya selama pubertas. Ketika akan memasuki kelas, Pak Bondan melihat salah satu siswinya, Nadia, sedang merasa kesakitan. aduh. Nadia, kamu kenapa seperti kesakitan? Iya, Pak. Perut saya kram karena datang bulan. Saya izin ke UKS dulu ya, Pak. Iya Nadia, kamu istirahat dulu di UKS ya. Sepertinya selain masalah perubahan pada pubertas, anak-anak juga sudah harus belajar mengenai menstruasi dan ejakulasi. Pak Bondan pun berpikir di pertemuan ini ia akan memberikan pembelajaran mengenai menstruasi dan ejakulasi, serta bagaimana mendukung teman sebaya selama pubertas termasuk ketika menstruasi. Klik pintu untuk masuk ke kelas. Setelah siswa paham mengenai perubahan pada masa pubertas, kali ini Pak Bondan akan menjelaskan mengenai fungsi reproduksi utama secara tepat bagi remaja laki-laki dan perempuan. Salah satu tanda remaja sedang mengalami pubertas adalah menstruasi untuk remaja perempuan dan pengalaman ejakulasi untuk pertama kalinya bagi remaja laki-laki. Klik setiap karakter untuk informasi lebih lanjut. Perubahan yang terjadi pada perempuan dan laki-laki pada saat pubertas ditandai dengan hal-hal berikut. Tarik dan letakkan jawaban pada kotak yang disediakan. Lalu klik jawab. Siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari dan terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi. Klik setiap istilah dan klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut.
Pak Bondan lalu memberitahu mengenai fakta-fakta seputar siklus menstruasi kepada siswa-siswinya. Apa sajakah fakta-fakta seputar siklus menstruasi untuk pemahaman remaja perempuan? Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Untuk dapat melacak siklus menstruasi, serta memperoleh informasi dan saran yang berguna seputar pubertas dan kebersihan menstruasi, Pak Bondan menyarankan kepada siswa-siswinya yang memiliki smartphone dan akses internet untuk mengunduh aplikasi Oki. Pindailah kode QR berikut ini untuk mengunduh aplikasi Oki. Atau klik tautan berikut ini dan klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Pak Bondan tiba-tiba teringat pesan Bu Silvi bahwa banyak remaja yang merasa tidak percaya diri akibat perubahan yang mereka alami. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan rasa malu dari diri mereka, sehingga mereka memendam semuanya sendiri. Untuk itu di pertemuan ini juga, Pak Bondan mengajak siswa-siswinya untuk mendukung teman sebaya mereka selama pubertas dengan berempati. Empati sering digambarkan sebagai kemampuan untuk berjalan menggunakan sepatu orang lain dalam antrian, agar memahami perasaan atau diri orang lain, seolah-olah itu adalah diri dan perasaan kita sendiri. Andi, apa kamu baik-baik saja? Untuk dapat menunjukkan rasa empati terhadap teman-teman yang sedang mengalami perubahan saat pubertas, Pak Bondan menyarankan kepada siswa-siswinya untuk melakukan hal-hal berikut. Klik setiap karakter anak SMP untuk informasi lebih lanjut. Agar siswa-siswinya mengetahui bagaimana berempati, Pak Bondan lalu mengajak mereka melakukan kegiatan yang bertemakan melangkah 1 mil dengan sepatu orang lain. Apa saja langkah-langkah kegiatannya? Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Disebut apakah fase dalam siklus menstruasi yang berlangsung kurang lebih 5 hari dan sering timbul beberapa gejala yang dapat dirasakan, seperti kram perut, mood mudah berubah, sakit kepala atau sakit pinggang? Pilih satu jawaban yang tepat. Manakah di bawah ini cara untuk menunjukkan rasa empati sebagai bentuk dukungan terhadap teman-teman yang mengalami perubahan fisik dan emosional saat pubertas? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 4, Menjalani Pubertas bagian 2. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup, Pertemuan 5, Kepercayaan Diri Terhadap Tubuh. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol glosarium, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Aku pasti bisa. Selamat datang di pertemuan 5, Kepercayaan Diri Terhadap Tubuh. Pada akhir pertemuan ini,
Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengetahui bahwa gambar di media dapat diubah agar tampak jauh lebih baik, walaupun tidak realistis. Mengetahui konsekuensi dari standar penampilan yang tidak realistis terhadap diri mereka sendiri, teman mereka, dan masyarakat. Mengetahui strategi untuk melawan tekanan sosial dalam memenuhi standar penampilan yang tidak realistis bagi diri sendiri dan orang lain. Saat jam istirahat, Pak Bondan baru saja selesai makan siang. Bu Lulu duduk di meja kerjanya di samping Pak Bondan dan mereka pun berbincang. Halo Pak Bondan, sehabis istirahat, Bapak mau memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi dengan tema apa? Halo Bu Lulu, habis istirahat ini, saya mau memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi dengan tema kepercayaan diri terhadap tubuh di kelas 7B. Wah, topiknya bagus sekali itu Pak. Namun untuk sebagian siswa-siswi, topik ini menjadi sensitif. Oh ya? Lalu bagaimana caranya agar pertemuan ini berhasil disampaikan kepada siswa-siswi, Bu? Ya, saran saya, Pak Bondan dapat mengingatkan siswa-siswi untuk saling menghormati bahkan ketika orang lain memiliki perspektif yang berbeda dengan mereka, dan untuk saling menjaga kerahasiaan pribadi orang lain dan menghargai perasaan mereka. Agar Pak Bondan berhasil menyampaikan pertemuan ini kepada siswa-siswi, ini saya berikan catatan petunjuk dan tipsnya. Wah, terima kasih Bu Lulu. Ini sangat membantu dan membuat saya semakin percaya diri. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Apakah Anda tahu apa arti kepercayaan diri terhadap tubuh? Pilih satu jawaban yang tepat. Oh ya Pak Bondan, di pertemuan sebelumnya, siswa-siswi sudah membahas mengenai apa? Pertemuan sebelumnya, mereka sudah membahas mengenai tema menjalani pubertas. Ternyata, mereka banyak yang merasa khawatir dengan perubahan penampilan mereka loh, Bu. Wah, pastilah Pak. Banyak remaja di seluruh dunia merasakan hal yang sama seperti mereka. Mereka menjadi tidak percaya diri karena perubahan penampilan mereka. Nah, benar sekali, Bu. Hal ini yang kadang-kadang disebut sebagai kepercayaan diri yang rendah terhadap tubuh. Kepercayaan diri terhadap tubuh yang rendah menjadi masalah karena mencegah seseorang melakukan hal yang penting bagi mereka dan berdampak negatif pada kesehatan mereka. Berarti, hal ini erat kaitannya dengan standar penampilan mereka ya Pak? Iya, benar sekali, Bu. Standar penampilan ini yang mereka anggap sebagai penampilan ideal atau terbaik mereka. Padahal, ini hanya opini dan tidak berdasarkan fakta. Seiring waktu, dapat berubah dan berbeda-beda menurut budaya, tren, dan jenis kelaminnya. Ya, benar juga ya Pak. Wah, sepertinya sudah waktunya kita kembali ke kelas untuk mengajar nih, Bu. Terima kasih ya Bu Lulu untuk bincang-bincang dan sarannya. Sama-sama Pak Bondan. Mari, saya duluan ya Pak. Saat ini, Pak Bondan sudah berada di dalam kelas dan siap untuk mulai mengajar. Sapa siswa-siswi di awal pertemuan dan sampaikan pada mereka tentang topik pertemuan. Kepercayaan diri terhadap tubuh. Mulailah pertemuan dengan melakukan relaksasi terlebih dulu supaya siswa-siswi semakin bersemangat untuk belajar. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam kegiatan relaksasi. Berikan jawaban atas semua pertanyaan di dalam kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Di bawah ini merupakan perubahan yang terjadi pada remaja perempuan dan laki-laki selama masa pubertas. Tarik dan letakkan jawaban pada kolom yang sesuai. Ingatkan kembali pesan utama dan hal-hal yang mereka pelajari dari pertemuan sebelumnya. Klik buku untuk informasi lebih lanjut. Menjelaskan mengenai pengertian standar penampilan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami apa standar penampilan ideal untuk remaja perempuan dan laki-laki menurut masyarakat saat ini. Standar penampilan adalah apa yang dianggap sebagai penampilan yang ideal atau terbaik pada suatu masa tertentu oleh masyarakat dan budaya. Standar tersebut hanyalah pendapat dan tidak berdasarkan fakta. Bagilah siswa-siswi menjadi beberapa kelompok kecil beranggotakan 3-4 orang terdiri dari jenis kelamin yang sama untuk melakukan diskusi.
Mintalah siswa-siswi berdiskusi mengenai apa yang dianggap masyarakat sebagai penampilan yang sempurna bagi remaja perempuan dan laki-laki. Mintalah kelompok remaja perempuan untuk fokus pada penampilan yang ideal menurut masyarakat untuk remaja perempuan atau wanita. Mintalah kelompok remaja laki-laki untuk fokus pada penampilan yang ideal menurut masyarakat untuk remaja laki-laki atau pria. Untuk memfasilitasi diskusi kelompok siswa-siswi pada kegiatan ini, Anda dapat merujuk pada informasi berikut ini. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Manakah di bawah ini yang termasuk fitur atau bagian tubuh yang berbeda untuk standar ideal? Pilih jawaban yang menggambarkan standar ideal. Mintalah siswa-siswi memperhatikan gambar di media yang ditunjukkan adalah selfie yang telah diubah menggunakan aplikasi foto terpopuler. Kemudian, mintalah siswa-siswi menyebutkan poin-poin apa saja yang membuat gambar tersebut tampak menarik di media. Kedua foto tersebut ini jelas terlihat bahwa mereka mengubah penampilan mereka sebelum dan sesudah pengambilan foto. Perlu diingat bahwa bukan hanya selebritis dan influencer yang menggunakan teknik ini untuk menyempurnakan gambar mereka, tetapi sebagian besar orang menggunakan media sosial juga melakukan hal yang sama. Untuk menemukan perbedaan dari gambar media, lihatlah buku panduan kerja Anda. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Jelaskan tujuan dari pertemuan ini bahwa siswa-siswi akan mengeksplorasi apa saja tekanan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari jika mereka berusaha untuk memenuhi standar tersebut. Mintalah siswa-siswi berdiskusi kelompok untuk mencari kerugian ketika berusaha mencapai standar penampilan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk mencari kerugian ketika berusaha mencapai standar penampilan. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Mintalah siswa-siswi untuk kembali ke kelompok masing-masing dan lihat bagian dengan tajuk "Perlukah?" pada buku kerja mereka. Untuk memfasilitasi diskusi kelompok siswa-siswi pada kegiatan ini, Anda dapat merujuk pada informasi berikut ini. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Mintalah siswa-siswi membaca 4 cerita dengan tokoh-tokoh yang menghadapi kepercayaan diri rendah pada buku mereka masing-masing. Secara berpasangan, instruksikan siswa-siswi untuk bermain peran atau memerankan 2 dari 4 skenario. Rif, lihat Maudi ini. Sudah cantik, menarik, dan dia juga berprestasi. Tidak seperti aku ini. Penampilanmu sudah baik kok, Rin. Kamu hanya perlu banyak berlatih agar prestasimu meningkat. Untuk membuat kita percaya diri terhadap tubuh memang tidaklah mudah. Apalagi perubahan tubuh yang terjadi seiring waktu terus berbeda-beda. Tidak sepatutnya kita membandingkan penampilan diri kita dengan gambar orang lain karena hanya membuang-buang waktu dan energi. Kita dapat melakukan hal lain yang lebih baik untuk membentuk pribadi dengan cara berlatih mengembangkan diri. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut.
Lengkapi kalimat pernyataan di bawah ini. Tarik dan letakkan kata berikut untuk melengkapi pernyataan di atas. Di bawah ini, hal apa sajakah yang dapat terlewatkan oleh para remaja jika mereka menghabiskan banyak waktu untuk penampilan mereka? Pilih 2 jawaban yang tepat. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat membantu orang lain menjadi percaya diri terhadap tubuh mereka. Pilih benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 5. Kepercayaan diri terhadap tubuh. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.